Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 905, Naga Su yang bangga. Suara Long Meiying terdengar penuh penyesalan, dan Suji merasakan kepalanya berdengung dan hatinya dipenuhi amarah yang tak berujung. Kata-kata ini sungguh mengecilkan hati sekaligus membangkitkan semangat. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia seorang yang lemah. Saya juga pemimpin kelompok pembunuh, sungguh memalukan. Namun, sekarang aku sedang dipegang oleh seseorang, dan aku memang seorang yang lemah. Ini adalah orang lemah yang harus diakui. Saya merasa bingung, marah dan sangat tertekan. Lepaskan ayam Su. Su Long berdiri dan terbang ke arah Long Meiying seperti kilat. Kecepatannya begitu cepat, bagaikan embusan angin. Ketika anggota keluarga Lin dan orang-orang dari aliansi seni bela diri melihat Su Long beraksi, mereka terkejut. Dia memang seorang ahli. Saya baru saja melihat Suji ditangkap, dan saya pikir pembunuh dari Su Zonglen itu hanya mendapatkan reputasi dengan sia-sia. Sekarang saya tahu itu bukan kekuatannya yang sebenarnya. Ada cahaya di mata semua orang di tempat kejadian, dan mereka semua penuh dengan antisipasi. Kemunculan hantu naga membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, karena penampilan orang ini terlalu aneh. Dan fakta bahwa dia berhasil menjinakkan ayam Su tadi juga membuat mereka tidak senang. Itu terlalu mudah, seperti menjinakkan ayam yang lemah. Orang-orang memang seperti itu, mereka selalu berharap orang lain tidak sebaik mereka agar mereka bisa menjadi yang terbaik. Mereka semua orang yang sombong, orang yang berstatus. Bagaimana mereka bisa menerima penampilan Long Meiying yang sombong? Jadi mereka semua sedikit marah. Tindakan Su Long adalah cara terbaik untuk memberi mereka harapan. Tentu saja, mereka harus didorong dengan baik, dengan harapan dapat membantu membunuh Long Meiying. Long Meiying menatap Su Long yang berlari ke arahnya, dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit dan menatap Su Long. Su Long mengira Long Meiying ketakutan setengah mati dan mencibir dalam hatinya. Suji tampak santai. Dia hanya mencintai Su Long dalam hidupnya, dan Su Long memiliki wanita lain di hatinya. Karena itu, dia tidak pernah mencintai lagi seumur hidupnya. Sekarang sekalipun aku dalam bahaya, Su Long tetap bertindak tanpa peduli konsekuensinya. Itu menunjukkan bahwa dia menaruh aku di dalam hatinya dan sangat bahagia. Meskipun Su Long tidak mencintai Suji, dia masih memiliki perasaan terhadap seorang wanita yang benar-benar mencintainya. Sekarang setelah dia tertangkap, Long Meiying menjadi sombong dan semakin marah. Aura di tubuhnya juga menjadi lebih ganas dan liar. Panggilan Su Long tiba-tiba melompat, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat, mengayunkan tangan kanannya dan menghantam ke arah Long Meiying. Menabrak. Terdengar suara retakan dari tanah, kemudian banyak sekali ubin yang terlihat pecah dan beterbangan di udara. Kemudian mereka berkumpul bersama membentuk wujud naga ilusi, terbang menuju hantu naga dan ayam Su. Hantu naga berdiri di sana, setenang air, tidak bergerak sama sekali, dan ditelan oleh bayangan naga ilusi. Ledakan. Pilar batu di pintu mengeluarkan suara pecah yang keras. Lalu semuanya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, beterbangan di udara. Wow, beberapa anggota keluarga Lin yang tadinya tercengang di tempat kejadian, tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget saat melihat momentum yang luar biasa dan pemandangan batu-batu yang pecah di udara. Ini adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Bahkan Lin Qingchang dan Lin Juntian, yang hadir di tempat kejadian, wajahnya berubah drastis. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Meskipun mereka mampu melakukan ini, Mereka tidak mengandalkan kekuatan internal yang sebenarnya,
tetapi pada efek tambahan dari racun. Mereka tidak dapat melakukannya dengan mengandalkan kekuatan internal semata. Kedua tetua aliansi seni bela diri berdiri dan menatap Sulong di depan mereka dengan kekaguman di mata mereka. Sebelumnya, saya mendengar bahwa Ji Fei dengan mudah membunuh 6 dari 12 binatang buas di Jalan Suzong, dan melihat bahwa Ayam Su dengan mudah ditundukkan dan ditangkap. Saya masih membenci dan memandang rendah mereka dalam hati saya. Sekarang, saya akhirnya merasakan apa itu kengerian. Naga Su, benar-benar master, hahaha. Aku khawatir orang itu sudah menjadi abu kali ini. Kasihan Suji. Zuo Feng, tetua aliansi seni bela diri, tertawa dan berkata, "Wah, anggota keluarga Lin di tempat kejadian mulai bertepuk tangan dan merayakan dalam asap." Sulong berdiri tegak, matanya menatap lurus ke depan. Meskipun penampilannya tidak terlihat jelas karena topeng, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Reputasi Suzong Len telah dihancurkan oleh Ji Fei baru-baru ini, dan hari ini dia ingin memulihkan reputasinya. Desir, tiba-tiba ia mengangkat tangannya ke udara, dan seketika embusan napas yang kuat membawa angin, dan debu di tempat kejadian pun lenyap. Pada saat ini, semua orang dapat melihat pemandangan dengan jelas. Pecahan-pecahan ubin berserakan di tanah, dan debu yang ditinggalkan oleh pecahan-pecahan batu itu bagaikan lapisan tepung putih yang jatuh ke tanah. Hanya semua orang melihat, namun tidak ada apapun di hadapan mereka. Tidak ada tanda-tanda Dragon Phantom, dan tidak ada tanda-tanda sucikan. Alisnya berkerut, wajahnya tampak bingung. Jika dia benar-benar terbunuh, setidaknya harus ada mayat. Sekalipun tinjunya kuat, pasti ada bagian tubuh yang terluka dan darah, kan? Hasilnya nihil. Mungkinkah itu, Sulong, kamu tidak meninju seseorang ke langit, kan? Zuo Feng bertanya sambil tersenyum. Semua orang di tempat kejadian juga tersadar dari keterkejutan mereka dan merasa bahwa penjelasan ini adalah yang paling masuk akal. Mereka langsung bertepuk tangan dan setuju. Dia tersungkur hanya dengan satu pukulan. Satu pukulan membuatnya terpental. Dalam sekejap, seluruh keluarga Lin dipenuhi dengan teriakan ini. Bahkan Lin Qingchang dan Lin Juntian pun menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Sulong begitu kuat sehingga dia langsung pergi ke desa Baisui, menghancurkan rumah panggung itu dengan satu pukulan, dan membunuh Bai Ruo secara langsung dari jarak jauh. Apa yang bisa dia lakukan dengan ulat sutra emas Gu? Tatapan yang diberikannya pada Sulong penuh dengan rasa hormat dan harapan, bahkan sedikit rasa ingin menjilat. Sulong juga sedikit bangga, berpikir bahwa ia mampu membunuh 2 harimau dari jarak jauh beberapa dekade yang lalu, dan bahkan membunuh belasan pesaing dengan satu putaran. Dengan kekuatan inilah ia naik ke puncak tahta Sulong, yang membuatnya semakin bangga. Berpikir tentang Ji Fei yang membunuh Susi dan yang lainnya, dia bahkan merasakan sedikit penghinaan di dalam hatinya, dan merasa terhina karena setara dengan orang-orang seperti Susi dan yang lainnya. Dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Kasihan sekali ayam Sichuan itu." Mendesah, namun nadanya santai dan penuh kesombongan. Wah, penonton bertepuk tangan dan bersorak lagi. "Kasihan sekali Suji." Suara Long Meiying tiba-tiba terdengar lagi di atap rumah keluarga Lin. "Ah!" Semua orang berseru. Dia segera mendongak dan melihat kabut berdarah di depannya, seperti hujan darah. Semua orang ketakutan dan segera menghindar. Panggilan. Tubuh Ayam Su terbang turun dari langit seperti bola dan menghantam naga Su. Sulong juga terkejut dan bahkan tertegun di tempat. Ia tak menyangka kalau serangannya yang dahsyat dan cepat itu bukan saja tidak melukai lawan, malah membuat lawan bisa menghindar dengan mudah,
tapi lawan juga terlihat utuh dan menghabisi ayam Su itu dengan brutal. Ketika aku membayangkan betapa bangganya aku saat menghadapi pujian semua orang tadi, mukaku terasa panas, seakan-akan aku telah ditampar berkali-kali. Brengsek, sambil mengutuk, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan mengayunkan tinjunya ke arah Dragon Phantom lagi. Long Meiying mencibir dan terbang turun dari langit. Bab 906, Hantu Naga Disergap. Kali ini Long Meiying tidak menghindar, tetapi malah menghantam Sulong dengan tinju kanannya. Sulong melihat bahwa Long Meiying tidak takut padanya dan bahkan bergegas ke arahnya, yang merupakan penghinaan baginya. Marah di dalam, dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba energi seluruh tubuhnya bagaikan aliran udara yang gila, memancar keluar tanpa henti. Lonceng angin dan benda-benda dekorasi lain yang tergantung di ruang tamu jatuh satu persatu, seakan-akan pengikatnya dipotong oleh pisau, dan melayang di udara, bahkan ada yang langsung hancur menjadi bubuk. Hanya dengan satu pukulan, batu itu hancur di udara. Sekarang nafaslah yang menghancurkan segalanya. Sangat kuat, dingin sekali, semua orang terkejut dan kagum. Melirik Long Meiying, banyak orang menunjukkan penghinaan di mata mereka. Menurut pendapat mereka, jika Long Meiying berani melawan kali ini, dia pasti akan mati. Karena tidak ada aura di tubuh Dragon Phantom, seperti permukaan air yang tenang, tanpa riak sedikit pun. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah kecepatan naga Phantom. Lincah, cepat, itu seperti bayangan sisa. Tapi, apa gunanya? Bukankah kau akan tetap terbunuh seketika oleh yang kuat? Inilah yang dipikirkan semua orang. Wah, tepat saat semua orang tengah asyik berpikir dan melamun, terdengar suara dua buah tinju yang beradu keras, bagaikan dua buah bom yang meledak bersamaan, membuat udara terasa bergejolak. Beberapa orang di tempat kejadian tidak dapat menahan tekanan tersebut dan darah pun keluar dari telinga mereka, bahkan ada yang pingsan. Bahkan Lin Qingchang dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam 2 kali sebelum menenangkan diri. Saat Sulong terbang ke atas untuk menyerang, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah menabrak kereta berkecepatan tinggi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdebar kencang, seluruh tenaga dalam tubuhnya mulai hilang, dan seluruh tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat dan tak terkendali. Tubuh hantu naga terus berjatuhan di udara, bagaikan botol yang terbalik, terlempar ke udara, melayang dengan cepat, seakan-akan dapat terguling sewaktu-waktu. Anggota keluarga Lin dan Zuo Feng serta yang lain di bawahnya pada awalnya tidak optimis terhadap Long Meiying, tetapi sekarang melihatnya memanfaatkan ketinggian dan tubuhnya berguling-guling di udara, mereka semakin yakin bahwa dia lemah. Terutama Zuo Feng, yang memuji dengan gembira lagi, kali ini dia benar-benar menjatuhkan pria itu dengan satu gerakan, itu. Namun perkataannya terhenti tiba-tiba di situ dan dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Zuo Feng adalah orang yang banyak bicara. Selama proses tadi, dialah yang terus berbicara. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba berhenti bicara. Bukannya dia tidak bisa bicara lagi, tapi dia ingin bicara tapi tidak bisa. Karena tentu saja orang mati tidak dapat berbicara. Sebuah belati tajam menusuk punggungnya dan keluar dari dadanya. Zuo Feng menundukkan kepalanya, menatap pedang dingin berlumuran darah itu dengan heran. Ia merasa seakan-akan seluruh hatinya terus-menerus berteriak dan mengajukan pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Dia juga seorang master, jadi bagaimana dia bisa dibunuh tanpa sempat menghindar atau melawan? Ini seharusnya tidak terjadi. Dalam situasi ini, dialah satu-satunya yang membunuh orang lain,
jadi mengapa orang lain mau membunuhnya? Namun itulah kebenarannya, tubuhnya tertusuk pedang. Bahkan pedang itu juga menusuk jantungnya. Aku akan mati, atau lebih tepatnya, mati. Karena Long Meiying menghunus pedangnya, dan tubuh Zuo Feng terjatuh ke depan. Sebelum sesepuh lain dari aliansi seni bela diri di sebelahnya bisa bereaksi, pedang Long Meiying telah menebas lehernya, dan garis merah tiba-tiba muncul. Tetua aliansi seni bela diri dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi lehernya dan ingin berteriak. Namun tangannya tidak menyentuh apapun, kepalanya seperti bola, terlempar karena tangannya. Ini lebih seperti apel matang yang jatuh ke tanah karena tarikan gravitasi. Hanya tidak ada Newton di bawah, sebaliknya rongga lehernya bagaikan air mancur. Darah berceceran di mana-mana. Dia sudah mati juga. Long Meiying tidak menunjukkan belas kasihan kepada pelaku yang menculik Li Ruoxi, dan bahkan merasa sedikit lega. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Ledakan, langkah kaki berat Su Long mendarat di tanah, memecah kesunyian, dan tubuh Long Meiying sudah bergerak di dalam rumah, menuju Lin Qingchang dan Lin Juntian. Kemanapun dia lewat, terdengar suara mayat berjatuhan ke tanah. Tak seorang pun selamat dimanapun ia lewat. Lin Qingchang dan Lin Juntian akhirnya bereaksi ketika Long Meiying tiba di depan mereka. Mereka berdua melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan serangkaian ular berbisa, seni bela diri, racun seperti kalajengking melesat ke arah Long Meiying. Ketika belati Long Meiying setengah diayunkan, ingin membunuh dua orang sekaligus, makhluk-makhluk beracun itu terbang mendekat. Dia berhenti dengan paksa dan menghindar dengan cepat. Bunuh dia. Pada saat ini, Lin Qingchang telah memberi perintah kepada anggota keluarga Lin di aula. Menabrak. Seketika, banyak anggota keluarga Lin mulai mengeluarkan berbagai serangga beracun dan melemparkannya ke Long Meiying. Tubuh Dragon Phantom seperti daun yang tertiup angin, berkibar pelan, tetapi dia dengan mudah menghindari serangan mereka. Tidak ada setetes darah pun di jas putih itu. Juga tidak ada jejak tanah beracun. Sebaliknya, ada banyak mayat makhluk beracun yang tertinggal di tanah. Su Long, yang tidak mengambil tindakan, sedang melihat pemandangan di depannya. Dia terkejut dengan keterampilan Long Meiying. Dia tahu bahwa dia adalah seorang master yang sangat kuat. Adapun Lin Qingchang dan Lin Juntian, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki keterampilan bela diri yang baik, mustahil untuk menghindari racun-racun ini, tetapi dia berhasil. Kedua lelaki itu saling berpandangan dan segera menyadari bahwa lawan mereka kuat dan tidak mudah dihadapi, jadi mereka mundur ke arah pintu sambil terus membuang serangga beracun itu. Kedua orang itu mempunyai ide yang sama, yaitu menyegel ruang tamu, lalu terus melemparkan serangga beracun ke dalamnya, mencoba memakan Dragon Phantom hingga mati. Bagaimana mungkin Dragon Phantom tidak tahu? Senyum sinis muncul di bibirnya, dan tubuhnya terbang menuju pintu. Dia berangkat belakangan namun tiba lebih dahulu dan sampai di pintu lebih dulu. Tepat ketika Lin Qingchang dan yang lainnya mulai cemas, Li Ruoxi tiba-tiba muncul di pintu. Long Meiying hendak keluar, tetapi dia berhenti ketika melihat Li Ruoxi. Karena mengira ada serangga beracun di dalam, dia langsung berhenti dan berteriak cemas, "Kakak ipar, jangan masuk." Dia segera berhenti dan mengulurkan tangan untuk menarik Li Ruoxi. Namun Li Ruoxi, yang tubuhnya diambil alih oleh Gu Immortal, bukan lagi dirinya sendiri. Belum lagi aku tidak mengenal Long Meiying, bahkan jika aku mengenalnya, aku tidak akan mengenalinya sekarang. Akan tetapi, dia masih condong ke tangan Long Meiying. Long Meiying tidak tahu, dan berpikir dia akhirnya bisa menghentikannya,
dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia mencengkeram lengan Li Ruoxi sekuat tenaga, dan saat dia hendak mengambil napas untuk membawanya pergi, dia tiba-tiba melihat lengannya menghitam dalam sekejap, kemudian seluruh tubuhnya tampak berlubang dan dia kehilangan kekuatannya. "Kakak ipar, kamu telah diracuni." Engah. Setelah Long Meiying selesai berbicara, dia memuntahkan 2 suap darah. Sampai saat ini, dia masih khawatir terhadap keselamatan Li Ruoxi. "Haha, bodoh, siapa adik iparmu?" Tawa liar sang Dewa Gu keluar dari tubuh Li Ruoxi. Ekspresi wajah Long Meiying berubah drastis, dan ada pandangan terkejut yang intens di matanya. "Siapa kamu?" Engah. Dia muntah 2 suap darah lagi. "Pergilah ke neraka." Li Ruoxi mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Long Meiying. Bersambung.